Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Terus kula suwun masalah kullu hisbim bima ladehim farihun niku, setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang torikoh nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih nggih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu dikonco niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai tadi ya rada krungu-krungu sithik eling lah memori-memori di Mbah Halim ku eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ora tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medhit neraka, duit ora golek kok medhit. Ndene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medhit lha tetep lomo, Pak Bah. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak tak bayari ora gelem kerja, nek ora kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medhit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetap barokah. Dan saya setuju, Bang, dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Misal kowe bayangan medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medhit-medhite asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke the base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wayahe ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawane 2000. Kuwi ku yo ana sing mondok, ana sing wong soleh dadi karyawan macam-macam. Yo ono bener. Dadi dekne ngidolakno nabi mergo nabi ku pedagang. Ora ono Pak Ba ning sejarah nabi ku kiai sing ono wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Kok terus to dindi. Yen alasane ora ono sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, ora omong aja keluar lho, pokoke pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi jek kono apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladehim farih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakas yang soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah. Kalau apa ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Mboten jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahmad Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai
Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama ora usah terus ono kiai iki proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo tak korup. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bimaladehim fa. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga.